Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Oke, Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, jadi kita absen dulu ya, siapa yang hadir ataupun berapa orang yang hadir pada hari ini. Ahmad Rosidin Daulay Adam, Hadir Ustaz. Akrim Muryadi, Hadir Ustaz. Anissa Harahap, Hadir Ustaz. Asmira Pepriana Harahap, Hadir Ustaz. Cinta, Hadir Ustaz. Diwa, Hadir Ustaz. Fahmil Ashari, Hadir. Haris, Hadir. Kari Usman, Hadir Ustaz. Khairul Hanafi. Ustaz. Kemana ini? Enggak tahu Ustaz. Udah berapa hari dia apa? Mutia Ramadhani, Hadir Ustaz. Novanila, Hadir Ustaz. Nur Pai Jaharap, Hadir Ustaz. Nur Sawiyah, Hadir Ustaz. Fitriani, Ustaz. Reski, Hadir Ustaz. Rizka, Ustaz. Robiatun, Hadir Ustaz. Raudatul, Hadir Sita, Hadir Ustaz. Yuli. Hadir Ustaz. Oke, Anda semua berarti ada 3 orang yang hadir, 2 alfa, 1 yaitu sakit ya. Jadi Anda semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama kita, yaitu basmalah yang berlepaskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda semuanya, hari ini judul pembicaraan kita ataupun pelajaran kita sesuai dengan silabus yang diberikan pemerintah, bahwasanya hari ini tibalah saatnya kita mempelajari tentang pengurusan jenazah. Apa tadi? Pengurusan jenazah. Coba di antara Anda ada nggak tentang apa tadi pengurusan Jenazah Ustaz. Jadi pengurusan jenazah itu Anda semuanya ada 4 macam. Pertama memandikan, yang kedua mengapani, yang ketiga menyalatkan, dan yang keempat Menguburkan. Oke, tapi pada hari ini yang fokus kita pelajari adalah tentang memandikan jenazah. Jadi di antara Anda semuanya ada nggak yang sudah pernah ikut tentang memandikan jenazah, entah di kampungnya, entah sama keluarganya? Coba, ada yang sudah pernah ikut memandikan jenazah nggak? Jadi kalau belum ada yang pernah ikut dalam memandikan jenazah pada khususnya, untuk itu dengarkan bagus-bagus, simak bagus-bagus. Tujuannya apa? Mudah-mudahan nanti kalau ada di antara kita keluarganya yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya, khususnya dalam memandikan, mengapani, menguburkan, menyolatkan dan menguburkan itu tidak dikasih lagi sama orang lain. Tapi kalau orang tua kita yang meninggal, kita yang memandikan jenazah, jangan diserahkan ke orang lain. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kado terakhir bagi kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah menyekolahkan, sudah menafkahi kita, sudah payah menyekolahkan kita, tapi toh tiba-tiba mereka itu meninggal, kita kasih sama orang lain. Sungguh malang nasibnya ya. Oke, langsung saja Anda semua. Jadi hal yang pertama boleh dicatat. Hal yang pertama yang memandikan itu poin-poinnya. Sebelum kita memandikan jenazah, yang pertama adalah kita cek dulu. Pertama tempatnya. Apakah layak untuk memandikan jenazah? Tempat. Sebagusnya harus tempatnya itu tertutup. Samping, kiri, kanan, atas. Jadi harus tertutup. Yang kedua yang kita cek adalah yaitu peralatan. Seperti yang pertama basahan mandi. Yang kedua adalah sabun. Yang ketiga adalah air. Air itu ada 3 macam. Pertama air bersih,
Yang kedua air sabun. Dan yang ketiga air bercampur kapur barus. Oke. Jadi setelah kita cek tempatnya apakah sudah tadi sudah bisa ataupun layak untuk memandikan. Yang kedua, kalau umpamanya setelah tempatnya kita cek apakah basahan mandinya sudah ada. Yang ketiga yang kita cek adalah yaitu peralatan mandinya seperti sabun, kemudian air ada berapa tadi? 3. Pertama air, kedua air sabun, ketiga air bercampur kapur barus. Oke. Dari apa gunanya? Kalau kita tidak mencek tempatnya ataupun peralatannya, contoh, belum ada, tempat sudah oke, kemudian air sabun belum ada, kemudian basahan belum ada. Nanti kalau kita angkat mayatnya ke tempat pemandian itu, tiba-tiba masih kurang umpamanya peralatannya ataupun airnya, maka menonggoklah mayat itu sedikit, kasihan kita. Tapi kalau sudah lengkap semuanya, angkat, tinggal pelaksanaan pemandian. Kemudian yang harus diadakan sebelum memandikan adalah yaitu orang yang memandikan. Coba kita. Orang yang memandikan. Setelah peralatannya lengkap, orangnya apakah sudah ada atau tidak? Nanti diangkat mayat, tiba-tiba belum ada orangnya, itu juga pasti ada kekurangannya. Jadi anak-anak semuanya, ini kalau sudah lengkap semuanya, tempat oke, peralatan oke, orang yang memandikan sudah ada, maka mayat diangkatlah ke tempat pemandian. Sampai ke tempat pemandian, yang kita lakukan pertama adalah mengganti ataupun memakaikan basahan mandi si mayat. Kemudian setelah diganti basahan si mayat, yang kedua adalah mengistinjakan. Coba buat. Mengistinjakan si mayat. Mengistinjakan si mayat. Apa niatnya? Nawaitul istinja'a bihadhil mayyiti, kalau perempuan, bihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nawaitu istinja'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Maka diistinjakanlah si mayat. Yang kedua, pelaksanaan pemandian itu adalah setelah diistinjakan baru diwudukan. Apa tadi? Diwudukan. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a bihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Coba ulangi. Nawaitul wudu'a bihadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah baru tibalah saatnya untuk memandikan jenazah. Yaitu niatnya adalah nawaitul ghusla bihadhil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla bihadhil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Oke, baru memandikan itu pertama yang kita siram dengan air suci mensucikan. Tadi airnya berapa airnya? 3, Ustaz. Pertama yang kita siramkan adalah suci mensucikan. Setelah kita wudhukan seperti wudhu biasa, baru tiba saatnya nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardul kifayah. Siram. Air suci mensucikan ini sampai merata seluruh tubuhnya. Setelah merata seluruh tubuhnya, baru yang kedua adalah dengan air sabun. Itu pun setelah disiramkan air sabun ini, disinilah kita mencuci. Dicucilah semuanya, cuci. Tapi yang menyiram air ini nanti jangan sekali-sekali, terus. Makanya ada tukang siram, ada tukang ambil air. Ambil airnya. Berarti untuk orang yang dibutuhkan dalam memandikan itu adalah 2 orang. Pertama mengambil air, kedua menyiramkan, dan 5 orang yang mencuci si mayat. 3 orang menjadi.
Nah, oke, paham nggak sampai sini? Paham, Ustaz. Maka yang bagian kaki disiap pokoknya dicucinya lah kakinya. Kerjasama di sini. Pertama setelah bersih bagian depannya, baru dimiringkanlah ke sebelah kiri. Berarti tangan apa di atas? Tangan kanan. Maka disiram lagi, siram terus. Maka dicucilah ini yang belakang juga. Kemudian begitu juga dengan yang setelah bersih sebelah kanan, balikkan lagi sebelah kiri. Maka kiri di atas, sebelah kanan kiri di atas. Itu juga dibersihkan. Setelah umpamanya sudah bersih, kemudian sudah dicek apa yang umpamanya istinja dan duburnya apakah ada keluar, maka disiramlah dengan air yang ketiga, yaitu air kapur barus. Apa guna air kapur barus ini? Gunanya untuk mengawetkan semuanya. Baru setelah bersih semuanya, baru terakhir balik disiram dengan air suci lagi mensucikan. Oke, baru setelah bersih air sabunnya juga sudah tidak ada lagi. Baru yang keempat yang selanjutnya adalah dibuatlah air wudhunya kembali. Di awal air wudhu, di akhir juga air wudhu. Nah, maka disiramnya ada yang begini. Nawaitul wudhu ali hadhil mayyitati hadhil mayyitati la ta'ala. Baru disiram. Nah, dibubuhkan seperti biasa. Dan terakhir dibuatlah air 9. Apa itu air 9? Karena 9 kali menyiram. Pertama bagian kanan. Berarti miring kemanakah mayat itu? Ke kiri, ya betul. Maka bacaannya Bismillahi ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Berapa kali? 3 kali. Baru miring ke kiri. Oh, berarti kiri di atas, miring ke kanan. Berarti bacaannya Bismillahi ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Dan yang terakhir baru bagian terentang. Bismillahi ghufranaka ya Rahman ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Maka terakhir kembali diganti basahan si mayat, kemudian selesailah. Maka selanjutnya yaitu fardu kifayah yang kedua, yaitu menafkahi. Oke, Anda semua sejauh ini ataupun materi tentang memandikan jenazah ini, ada nggak yang belum paham? Sebelum kita praktekkan, ada yang belum paham? Ya, sudah paham semua? Coba sawiyah kalau memang sudah paham, coba dulu bacakan ayat doa istinja semayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian si Lesti coba dulu niat memandikan jenazah. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li hadhil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Oke, Syafiq coba dulu bacakan salah satu bacaan ayat 9. Hadap ketika menyiram sebelah kanan kembali. Coba dulu. Bacaan menyiram ayat 9 sebelah kiri. Oke, sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, apa itu? Ghufranaka ya Allah Rabbana Ghufranaka ya Rahman. Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Coba ulangi supaya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Oke ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, Anda semua ada lagi yang belum paham tentang, sekali lagi Ustaz tanya. Sebelum kita praktek, ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang tibalah saatnya kita praktek tentang yaitu memandikan jenazah. Di sini Ustaz bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu laki-laki, yaitu pertama adalah Muhammad Khaidir, kemudian Diwa Aliansa, kemudian Syafiq, baru Daulai Akmal, kemudian Sinta Arianto, baru Muhammad Rasinin. Itu kelompok berapa tadi? Kelompok 2
yaitu Sawia, Marito, Nova, Mutia, Resti, Yuli Masrida, siapa lagi? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan kemudian Ananda, Anissa, Asmira, Silvia, Cinta, Honida, Ramadan. Nah, itu kelompok berapa? Kelompok. Oke. Sekarang coba berduduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Coba mejanya disatukan aja. Setelah si mayat diangkat, kita mengistinjakan si mayat, yaitu kamu. Tidak. Yaitu. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul istinja'a li hadhil mayyitati billahi ta'ala. Oke. Udah istinja. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ialah mewudukan si mayat. Ya, lanjut. Buka muka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Madu. Kemudian tangan. Tangan kanan. Terus. Aduh. Lanjut. Terus. Rambut. Cepat. Telinga. Terus. Ya, terus selanjutnya apa? Kaki ya. Kanan. Oke. Lanjut. Setelah itu memandikan si mayat, yaitu dengan air yang pertama ialah air sabun. Ya, indah air suci dong. Air bersih. Ini air bersihnya. Coba. Oke, sampai ke seluruh tubuh ya. Terus gokok baik langsung. Napa dulu? Oke, selanjutnya air kedua adalah air. Ya, silakan. Lanjut. Terus coba yang lainnya terus mencuci ya. Ya. Bagian telinga perhatikan. Bagian kaki juga. Harus sampai ke seluruh tubuh airnya. Terus. Balik dulu. Miring ke kiri. Itu miring ke kanan. Oh iya betul. Coba. Terus disiram ya. Bahat banyak nih. Terus mencuci. Sampai ke kaki airnya ya. Terus miring ke apa lagi? Kalau udah cukup dianggap, miringkan ke kiri. Oke. Ditanya, apa rasanya sudah bersih apa belum? Oke. Terakhir cek dulu apanya. Cek apa namanya? Oh, masih ada najis apa belum? Udah bersih gini. Udah bersih apa belum gitu? Dengan tanganmu. Udah bersih? Oke, lanjut berarti sekarang air kapur barus coba. Air sabun. Air kapur? Iya. Apa guna air kapur barus? Untuk mengawetkan air.
Lanjut. Terakhir apa? Terakhir air suci lagi. Oke. Karena ya coba air suci mensucikan. Kalau sudah bersih baru mewudukkan, betul. Coba lagi wudukkan. Udah. Lanjut. Terus. Oke, lanjut. Kaki. Udah, setelah itu apa lagi? Memandikannya dengan air 9. Iya, menyiram air 9. Sebelah mana duluan? Sebelah kanan. Oke, coba. Berarti miring ke mana dia? Itu kiri. Oh iya, kirinya itu. Berarti kanan di atas. Coba. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya Rahman. Ya Rahman. Ghufranaka ya Rahman Rabbana. Oke, sebelah kiri. Bismillahi ghufranaka. Bismillahi ghufranaka ya Rahim. Ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Terus. Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. Terus. Ghufranaka ya Rahman ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman ya Rahim wa ilaikal masir. Oke. Ghufranaka ya Rahman ya Rahim wa ilaikal masir. Oke, Anda semuanya, itulah tadi praktek tentang memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itulah seperti apa yang dipraktekkan oleh Anda yang tadi. Kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi coba Ustadz tanya dulu, sekiranya terjadi sama keluargamu, umpamanya ada di antara keluargamu yang meninggal, apakah sudah berani ataupun sudah siap untuk memandikan? Sudah siap apa belum? Sudah siap. Berarti alhamdulillah capaian pembelajaran kita hari ini adalah Anda sudah berani, kemudian yang kedua adalah sudah bisa memandikan. Maka tugas Ananda di rumah adalah yaitu coba buat praktek memandikan, coba buat video praktek memandikan jenazah ya. Jadi minggu depan ataupun minggu depan kalau kita jumpa lagi, yaitu sebelum mengkafani jenazah, maka Ustaz cerahkan tugasmu yaitu video tentang praktek memandikan jenazah. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ananda yang kelompok 2 ini seperti itulah buat, tapi sendirian, bukan lagi kelompok, tugas individu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, siapa kira-kira di antara Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Siapa yang bisa? Siapa? Oke, silakan kepada Ananda Yuli. Coba. Coba simpulkan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pagi hari ini, seperti yang diajarkan oleh Al-Ustadz kita, bahwa memandikan jenazah duluan kita periksa tempatnya. Ya, betul. Dan kemudian peralatannya, kemudian orang Coba, yang mau. peralatannya apa itu? Yang pertama air kain basahan. Iya. Yang kedua air. Air itu ada 3. Iya. Yang pertama air bersih. Ya. Yang kedua air sabun. Ya. Yang ketiga air yang bercampur kapur barus. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu orang yang memandikan. Iya. Kalau sudah lengkap semuanya, apa langkah pertama memandikan? Mengangkat mayat ke tempat pemandian. Ya. Kemudian Kemudian mengganti basahannya. ya. Yang ketiga? Yang ketiga
mengistikanjakan si mayit, Ya. kemudian mengudukan si mayit, Ya, terus. lalu memandikannya. Ya. Memandikannya apa ya? Bacaannya? Nawaitul gusla Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lihadhihi. lihadhil maiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu laki-laki yang perempuan. Nawaitul gusla. Nawaitul gusla Lihadhil. lihadhil maitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya air apa duluan disabun? Disiramkan, Duluan air bersih, kemudian Ya. air sabun, kemudian lalu air kapur, air yang bercampur kapur barus. terus. Kemudian mengudukannya kembali. Ya, terus nggak apa-apa, lanjut. Baru disiram air suci lagi mensucikan. Oke, terima kasih kepada Anda Yuli yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Memang apa yang disampaikan oleh rekan kamu Yuli Masrida tentang memandikan mayat itu sudah betul. Namun tadi ada yang kesilapan ataupun yang tinggal, yaitu ketika memandikan itu adalah setelah pertama tadi air suci mensucikan. Setelah semuanya menyeluruh, baru yang kedua adalah air sabun. Kemudian air kapur barus. Balik lagi air suci mensucikan. Nah, itu tadi ketinggalannya ya. Oke. Alhamdulillah hari ini sudah berakhir ataupun sudah selesai kita praktek memandikan jenazah. Oke, sebelum kita tutup kembali, ada nggak di antara Anda yang mau bertanya? Oke, udah paham? Sudah, alhamdulillah. Untuk itu Anda semuanya, berhubung waktu kita sudah habis, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis yang berbunyi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Anda semuanya kembali kita ke lokal dan Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu.